akan mempraktekkan coaching metode Tirta bersama teman CGP saya, yang mana saya sebagai coach, kemudian Ibu Maria sebagai coachingnya, Pak Heru dan Ibu Misda sebagai pengamat. Adapun kasus yang kita perbincangkan di sini adalah kasus kedua, di mana kasusnya seperti ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti les privat tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mira. Bisa saya minta waktunya Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Bu? Waalaikumsalam. Selamat siang Elda. Wah, dengan senang hati nih. Mari, sini Elda. Apa yang bisa Ibu bantu? Silakan Elda ceritakan. Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu Elda? Dan apa yang ingin Elda capai di akhir diskusi kita nanti? Elda hanya ingin dapat solusi Bu dari masalah yang Elda ini Bu, gitu. Terus ada lagi Elda? Ya inginnya nanti saya ingin perbaiki cara belajar saya Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman kalau ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa Elda ceritakan hal apa yang membuat Elda merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran tersebut? Saya sebenarnya bingung juga Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu, terutama dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuat Elda merasa tidak adil dari guru tersebut, Nak? Jadi begini Bu, guru tersebut kan membuka les privat. Terus sebagian besar murid-murid di kelas Elda kan mengikuti les privat itu Bu, kecuali Elda gitu Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Elda merasa tidak adil dengan guru Elda yang membuka les privat tersebut? Iya, Eldanya merasa bahwa nilai yang diberikan tuh tidak adil Bu. Para murid yang mengikuti les dengan guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari Elda gitu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu udah mulai memahami masalahnya sekarang. Selain nilai yang Elda dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat Elda merasa tidak nyaman di kelas? Iya Bu, Elda juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid. Mau katanya murid yang tidak ikut les privat dengannya gitu Bu. Oh, apa boleh tahu Ibu seperti apa sindiran tersebut, Elda? Iya, beliaunya berkata gini Bu, Ananda dapat mengikuti les privat jika mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran di sekolah gitu. Oh, itu. Jadi apa yang membebani pikiran Elda setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, Eldanya jadi merasa guru tersebut menyindir Elda Bu karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya Ibu. Tuh Eldanya merasa tidak nyaman saat saya jadi berpikir kalau teman-teman saya dapat nilai yang baik, lebih baik karena mengikuti les privat, sementara Eldanya enggak gitu Bu. Jadi selama ini langkah-langkah apa saja yang telah Elda lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Elda tentang hal tersebut? Oh, ada sih Bu, Eldanya nanyakan ke teman-teman yang ngikuti les privat tersebut Bu. Apa yang Elda tanyakan pada teman Elda tersebut? Iya, tanya itu Bu, saya tanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan
setelah mengikuti les privatnya guru tersebut, Bu. Lalu apa yang dikatakan teman Elda itu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka di sana kan dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal yang lainnya gitu. Nah, kalau dari Elda sendiri, kiranya apa yang ingin Elda lakukan? Hmm, Gimana ya, Bu? Mungkin begini ya, Bu, ya, sebenarnya Elda ada sih berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan Elda gitu, Bu. Terus, kenapa Hmm. tidak Elda lakukan, Nak? Iya, Eldanya masih ragu, Bu, soalnya takut nanti dimarahin. Apakah sebelumnya Elda pernah dimarahi oleh ibu tersebut? Enggak juga sih, Bu. Kenapa tidak Elda coba, Nak? Ya, benar, Ibu benar juga. Harusnya Elda coba ya nemui guru tersebut. Iya, bagus sekali Elda. Setelah Elda bertemu guru tersebut, apa yang ingin Elda sampaikan? Nanti Elda ingin sampaikan bahwa Elda tidak ikut les dan bertanya apakah itu akan mempengaruhi nilai Elda di kelas. Selain itu, kalau sudah itu, saya ingin konfirmasi juga, Bu, kenapa Eldanya dapat nilai yang kecil gitu di Oh, mata pelajaran itu. luar biasa sekali Elda. Ayo Elda lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang Elda miliki sehingga Elda merasa yakin bahwa Elda pasti mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Hmm, Elda kan suka belajar, Bu. Jadi setiap Mhm. sore tuh biasanya Elda mengulang pembelajaran hari itu, terus Iya, bikin latihan soal. iya, Nah, iya. selain itu, Elda juga buat catatan yang hari tersebut dengan rapi. Terus Elda juga Heeh, ada, Bu, nonton video-video tutorial dari YouTube mhm, jika ada yang nggak dipahami mhm, gitu. mhm. Cuman gitunya, Bu, akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua Elda kan kehilangan pekerjaan, terus Iya, iya. beralih jualan gorengan di jalan gitu, Bu, depan rumah. Tuh terpaksa Edanya bantu orang tua setiap sore, Bu. Jadi waktu belajarnya agak kurang, Bu, jadinya. Aduh, keren sekali Alda ya. Sudah memikirkan pelajaran yang orang tua juga tidak ketinggalan ya. Tapi apakah hal tersebut itu mempengaruhi belajar Elda? Ada sih, Bu, berpengaruh sedikit karena waktu belajar Eda tuh jadinya berkurang, Bu, gitu. Terus kadang juga Nah, agak capek sedikitnya, Bu. iya. Coba Elda pikirkan kembali tentang nilai Elda tersebut. Apakah nilai Elda yang kecil itu memang karena tidak ikut les atau karena kekurangan waktu belajar? Oh, gitu, Bu, ya. Iya, ya. Mungkin juga ya, Bu, bukan karena nggak ikut les ya, Bu, ya, tapi Iya, mungkin iya. karena kurang belajarnya ya. Nah, menurut Elda, apa yang bisa Elda lakukan setelah ini? Hmm, Kalau untuk ikut les mungkin juga kadang agak sulit ya, nggak mungkin, tapi ah, juga karena ikut les tuh harus ada uangnya. Elda Iya, juga nggak ada uang, memiliki uang untuk bayar les. Mungkin mhm. nanti Elda bisa bentak bantu Rita, teman Elda, Bu, dia kan ikut les. Dan biasanya dia mau jelaskan sama Elda apa yang dia pelajari, yang Eldanya nggak pahami gitu, Bu. Iya, mantap ya Elda. Jadi apa rencana Elda dalam mencapai tujuan itu? Hmm, Pertama, mungkin Elda akan temui guru mata pelajarannya, terus sampaikan Mhm. kepada guru tersebut bahwa Eldanya tidak bisa ikut les gitu karena keadaan. Terus Elda mau mastiin apakah memang nanti itu akan mempengaruhi nilai Elda di kelas gitu. Nah, kedua, Elda mau konfirmasi juga jawaban tes yang diberikan waktu oleh Pak gurunya. Terus Enda akan belajar lebih giat lagi sehingga nanti dapat nilainya lebih tinggi walaupun tidak ikut les. Jika Elda temui kendala, mungkin Elda akan meminta bantuan Rita, Bu.
Ya, keren sekali Elda ya. Ibu sangat suka sekali rencana Elda tersebut. Lalu komitmen apa yang Elda lakukan untuk menjalankan rencana Elda itu? Oh, insya Allah besok pagi kalau kondisinya mudah-mudahan bisa, Elda akan coba temui guru di sekolah, Bu. Selain itu nanti Elda akan belajar lebih giat lagi. Iya, iya. Siapa yang Elda minta bantuan untuk menjalankan komitmen Elda tersebut? Hmm, kayaknya Rita ya, Bu. Kan Rita Iya, orangnya temennya suka bantu, iya, iya. biasanya. Jadi Elda minta bantuan Rita untuk mengingatkan supaya bantu belajar juga gitu, Bu. Nah, itu sangat baik sekali untuk Elda lakukan. Hmm. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita Elda. Sama-sama Elda, mudah-mudahan Elda bisa menjalankan komitmennya secara baik ya, dan masalah Elda ini bisa diatasi. Ya. Nanti kalau Elda ada perlu-perlu lagi sama Ibu, masih boleh kan, Bu, temui Ibu? Boleh, pintu kantor Ibu terbuka lebar untuk anak Ibu. Iya. Ah. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama Elda sekarang Elda. Elda mau balik ke kelas dulu ya, Bu. Soalnya masih Iya, ini waktu istirahatnya kan udah habis. Nanti kalau iya ya Elda, ada tetap ini semangat nanti. ya. Iya, makasih banyak Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.